Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Filsafat Terakhir. Hari ini kita akan membahas tentang awal masuknya Islam di Nusantara, yang mana penemuan melalui artefak telah menunjukkan, artefak yang maksudnya adalah nisan, telah menunjukkan bahwasanya nisan tertua itu ada di Lamuri tertahun 1009 Masehi. Kemudian selanjutnya yang kedua tertua itu ada di Leran, Jawa Tengah, tertahun 1092. Kemudian di Samudra Pasai tertahun 12 sekian. Kemudian di Barus tertahun 13 sekian. Tetapi sangat banyak data-data karya-karya yang ditulis yang menunjukkan bahwasanya Islamisasi di Indonesia itu atau di Nusantara telah terjadi sangat lama sebelumnya. Ada yang mengatakan Samudra Pasai yang paling banyak diterima oleh para sarjana. Ada yang mengatakan Perlak yang lebih tua. Bahkan ada catatan yang banyak saya baca menunjukkan Islam pertama itu terjadi di Jempa. Malah telah maju Islamisasi di sana pada tahun 777 Masehi. Itu menurut beberapa sumber, yang mana kadang-kadang sumber Perlak dan sumber Jempa itu kurang diterima oleh para ilmuwan Eropa karena mereka tidak menemukan bukti empiriknya. Namun kadang-kadang kalau berbicara bukti empirik itu selalu harus ada suatu Islamisasi yang tegas atau Islamisasi simbolik dari penanda munculnya Islam. Padahal bila kita tinjau, bila muncul suatu penanda Islam yang sangat simbolik khas Islam, itu adalah Islam yang kurang harmonis dengan budaya setempat. Karena Islam itu seharusnya mampu beradaptasi, mampu menyesuaikan diri dengan segala jenis bentuk kebudayaan. Karena kebudayaan itu juga merupakan kearifan manusia di mana di sana mereka berharmonisasi dengan alamnya, mereka menyelesaikan problem kehidupan sehari-harinya melalui budaya. Jadi kalau agama itu konfrontir dengan budaya, itu akan aneh. Sumber yang mengatakan kerajaan Islamisasi pertama di Jempa itu, sekali lagi saya katakan, ini kurang diterima oleh para sarjana barat, yaitu tentang cerita menikahnya Sayyidina Hussein dengan salah putri daripada Raja Persia bernama Syahribanun. Hasil pernikahan tersebut lahirlah Syahriansah Salman. Lalu Syahriansah Salman bertolak mengikuti para saudagar ke laut, ke dermaga Jempa, di mana waktu itu ada dermaga besar di Jempa, dan waktu itu ada sungai yang agak besar, yaitu Sungai Jempa. Sekarang sudah tidak ada, sudah kering. Di sana Syahriansah Salman menikah dengan Manyang Selidang, yaitu putri daripada Raja Jempa. Dari hasil pernikahan itu ada 4 putra, yang mana putra bernama Syahrinumi itu pergi menyebarkan agama ke Perlak. Kemudian Syahripuli pergi ke negeri Pidi untuk menyebarkan agama di sana. Kemudian Syahriduli pergi ke Aceh Besar dan menjadi merah di Indrapurba. Nah, ada juga
yang merantau ke negeri Linge, Aceh Tengah sekarang, untuk juga menyebarkan agama Islam. Jadi sebenarnya agama Islam sudah terjadi sangat lama di Gayo. Di Perlak sendiri, Syahrinui hijrah bersama konon katanya istri dan adiknya yang perempuan, bernama Makhdum Tansyuri. Makhdum Tansyuri ini ketika di sana, di mana Syahrinui itu sudah diangkat menjadi petinggi di Perlak, menjadi merah di sana, dia menerima sebuah armada kapal, para saudagar dan para penyebar agama. Salah satu di dalam kapal itu adalah Ali bin Muhammad bin Ja'far Shadiq. Ali bin Muhammad bin Ja'far Shadiq inilah yang dinikahkan dengan adiknya Syahrinui yang bernama Makhdum Tansyuri. Dari pernikahan inilah yang melahirkan Alaiddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah sebagai Sultan Perlak pertama. Kemudian ada di Biren itu ada masjid yang besar namanya Masjid Sultan Jempa. Itu diklaim oleh masyarakat adalah sultan daripada kerajaan Islam Jempa. Kemudian masyarakat di sana juga, sebagian masyarakat petua-petua di Biren, ketika diwawancari mereka mengaku itu Islamisasi di sana sudah terjadi sangat lama. Bahkan ada yang mengatakan pada periode sahabat Nabi itu mungkin oleh sebagai data sejarah perlu diverifikasi, tetapi keyakinan masyarakat yang meluas itu tidak tahu juga apakah terjadi, tapi dapat dikatakan bahwasanya sumber dari masyarakat itu dapat menjadi salah satu bukti sejarah, walaupun perlu diverifikasi kembali secara empirik, secara ilmiah, biar menjadi bagian daripada ilmu pengetahuan yang objektif. Saya kira demikian dulu kita padai di pembahasan tentang kerajaan Jempa yang sekarang lokasi pemakamannya itu adalah di Kampung Blangsepung. Memang tidak ada penemuan bukti batu nisan seperti yang bisa kita temukan di Pasai maupun di Kampung Pandi, tetapi sangat banyak literatur yang membicarakan tentang kerajaan Jempa, khususnya ketika dia membicarakan tentang proses terjadinya Islamisasi di Perlak. Sebenarnya Islamisasi itu bila kita kaji itu linier dari Jempa ke Perlak. Kebetulan saya sekarang sedang berada di Perlak. Insya Allah lain kali kita kaji tentang Perlak. Kemudian dari Perlak itu ada kerajaan di Cergiri, Aceh Utara. Kemudian dari kerajaan Cergiri di Aceh Utara itu menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan Islam Samudra Pasai. Kita padai di sini dulu. Jangan lupa like dan subscribe untuk membangun channel kita ini, supaya dapat menjadi tambahan wawasan bagi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.